Pengumuman seleksi itu pada tanggal 14 sampai dengan 28 Juni 2021. Pengumuman itu dipublikasikan melalui website resmi dari masing-masing instansi. Lalu pendaftaran seleksi CPNS itu tanggal 15 Juni sampai dengan 6 Juli 2021. Pendaftaran terpusat melalui portal nasional sscsn.bkn.go.id. Tidak ada pengiriman berkas ke PO Box, semua berkas diupload. Semua berkas yang diupload adalah scan berkas asli. Untuk seleksi administrasi tanggal 16 Juni sampai dengan 13 Juli 2021, seleksi administrasi untuk pelamar di lingkungan PTN dan LL Dikti dilakukan oleh masing-masing unit kerja di bawah koordinasi Biro SDM. Verifikasi dilakukan di masing-masing unit kerja. Semua tim yang terlibat harus menandatangani fakta integritas. Verifikasi dilakukan sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Biro SDM. Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 14 sampai dengan 15 Juli 2021. Pengumuman akan dipublikasikan melalui website resmi masing-masing instansi. Kemudian ada catatan, jadwal dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Panselnas. Dan ini adalah updatean terbarunya ya. Nanti ada pun kalau misalnya nanti akan sesuai dengan rencana atau tidak, itu nanti akan diupdate kemudian. Lanjut. Kemudian masa sanggah 16 sampai dengan 18 Juli 2021. Peserta yang tidak lulus seleksi administrasi berhak mengajukan sanggahan. Tidak diperkenankan mengunggah ulang dokumen persyaratan administrasi. Jadi di masa sanggah ini kalian bisa memberikan sanggahan kalau misalnya waktu seleksi administrasi pertama itu kalian dinyatakan tidak lolos. Nah, di masa sanggah ini kalian bisa mengajukan protes ataupun sanggahan mengenai hasil dari seleksi administrasi. Dan teman-teman juga harus punya bukti dokumen yang kuat ya untuk memberikan sanggahan teman-teman. Kemudian jawab sanggahan administrasi itu tanggal 16 sampai dengan 25 Juli 2021. Panitia wajib menanggapi seluruh sanggahan yang dilakukan oleh peserta. Jawab sanggahan dilakukan dengan cara memverifikasi kembali dokumen yang disampaikan pada saat pelamaran. Kemudian pengumuman hasil pasca sanggahan administrasi tanggal 26 sampai dengan 27 Juli 2021. Panitia wajib mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Pengumuman dipublikasikan melalui masing-masing website resmi instansi. Kemudian pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD itu tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2021. Pengumuman dilakukan melalui website resmi dari masing-masing instansi ya. Kemudian pelaksanaan SKD itu tanggal 10 Agustus sampai dengan 18 September 2021. Adapun untuk kisi-kisi terbarunya ya, karena soalnya sudah rampung, kemungkinan ini adalah kisi-kisi resmi tahun 2021. Yang mana itu sama dengan 2019, tapi ditambah dengan materi anti radikalisme. Untuk TWK, itu kisi-kisinya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama nasionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara dan bahasa Indonesia. Untuk tes intelijensia umum atau TIU, itu untuk menilai yang pertama kemampuan verbal, yang kedua kemampuan numerik, dan yang ketiga kemampuan figural. Adapun untuk TKP, itu menilai yang pertama pelayanan publik, yang kedua jejaring kerja, yang ketiga sosial budaya, yang keempat teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima profesionalisme, dan yang keenam atau tambahan itu anti radikalisme. SKD dilaksanakan menggunakan sistem CAT-BKN. Prinsipnya mendekatkan lokasi seleksi dengan domisili peserta. Mengingat jumlah peserta SKD yang cukup banyak sesuai arahan dari BKN Kemendikbudristek, diharapkan dapat menyiapkan lokasi mandiri untuk SKD. Untuk pengumuman hasil SKD itu tanggal 1 sampai dengan 2 Oktober 2021. Pengumuman dipublikasikan melalui masing-masing website resmi instansi ya. Nah itu dia informasinya teman-teman. Jadi informasi terbaru itu akan dibuka di tanggal 15 Juni ini. Mudah-mudahan gak ada halangan, gak ada hambatan, semua sesuai rencana. Teman-teman silakan dipersiapkan dari sekarang. Untuk kisi-kisinya itu sama dengan yang tahun 2019 ditambah dengan satu materi lagi, yaitu anti radikalisme ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja informasi yang bisa aku share ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dan insya Allah aku akan share lagi ke teman-teman semua informasi terbaru seputar penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.